Halo semuanya, hari ini saya akan menyampaikan tentang aktivitas kegiatan pengauditan berbantuan komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Maria Priyana Melani Borutajulu dengan nomor induk mahasiswa 720334230 dari program studi pendidikan akuntansi. Adapun juga dosen pengampu yaitu Bapak Andri Zainal SEMSI PhD AKCA dan Ibu Rini Herliani SEMSI AK. Mari pahami penjelasan dari aku. Terima kasih. Pertama, ada kelengkapan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas atau dokumentasi, prosedur audit, dan pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, baik dokumen yang berasal dari klien maupun analisa yang dibuat oleh auditor dan pihak ketiga. Dalam penyusunan kertas kerja audit, PT ANZ telah memberikan beberapa data sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dokumen dalam penyusunan kertas kerja audit. Adapun kelengkapan dokumen yang telah diberikan oleh PT ANZ pada KAP Arnestesa yaitu yang pertama ada SPT tahunan yang merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan. Lalu yang kedua ada rekening bank. Rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank mereka dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank. Ketiga, ada laporan keuangan yang merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama 1 tahun. Yang keempat ada neraca saldo, yang merupakan daftar yang berisi kumpulan dari seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo memiliki fungsi untuk mengevaluasi adanya kesalahan posting atau penjumlahan melalui ketidaksamaan antara debit dan kredit, atau untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis telah akurat, yaitu jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Kemudian yang terakhir ada laporan audit sebelumnya, yaitu laporan yang diberikan oleh akuntan publik terdahulu atas hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Selanjutnya ada penyusunan kertas kerja audit di PT ANZ. Pada forum informasi home atau beranda PT ANZ, pengisian informasi pada beranda untuk kertas kerja audit PT ANZ melalui aplikasi Atlas. Yang pertama ada identitas auditor. Ini diisi manual dengan nama kantor akuntan publik yang mengaudit yaitu KAP Arnestesa. Untuk nama tim perikatan tidak bisa diisi manual karena akan terisi secara otomatis setelah semua indeks pada konten untuk pra-perikatan terisi semua. Ada keterangan di lambang bintang 1 terisi secara otomatis, di lambang bintang 2 yang artinya diisi dengan menggunakan pilihan drop down, di lambang bintang ketiga itu diisi secara manual. Lalu yang kedua ada identitas klien, diisi manual dengan identitas PT ANZ yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, NPWP, sektor maupun subsektor usaha serta status kepemilikan. Lalu yang ketiga ada informasi perikatan, berisi tahun buku yang diisi dengan tahun pembukuan yang ingin diaudit yaitu tahun 2018 untuk PT ANZ. Lalu tipe perikatan, ada 2 pilihan tipe yaitu perikatan tahun pertama dan perikatan berulang. Untuk PT ANZ diisi dengan perikatan tahun pertama karena PT ANZ pada pengauditan sebelumnya menggunakan jasa auditor lain dan baru menjadi klien KAP Arnestesa untuk pengauditan laporan keuangan di tahun 2018. Kemudian ada mengisi informasi untuk konten pra-perikatan. Yang pertama ada indeks
A110 analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, yang artinya kertas kerja yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap faktor yang menjadi pertimbangan apakah auditor akan menerima atau melanjutkan perikatan audit. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukung yang terdiri dari 4 kertas kerja, yaitu yang pertama ada indeks A1101 yang berisi isu pelaporan keuangan terdahulu yang digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi isu perhatian auditor dari informasi laporan keuangan terdahulu sebelum perikatan diterima. Ini adalah gambaran dari indeks A1101 yang berisi isu pelaporan keuangan terdahulu. Dan cara pengisiannya, setiap pertanyaan yang terkait dengan laporan keuangan harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien, dan memilih isu pelaporan keuangan terdahulu dengan pilihan drop down. Kemudian ada indeks A1102, yaitu mengenai integritas manajemen, yang digunakan untuk menilai integritas manajemen sebelum perikatan diterima. Cara pengisiannya, setiap pertanyaan terkait integritas manajemen harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien. Kemudian ada indeks A1103 mengenai kompetensi, ketersediaan waktu, independensi, personel KAP, yang digunakan untuk menilai kompensasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAP dan waktu yang tersedia untuk memastikan apakah perikatan dapat dijalankan jika perikatan diterima. Pada tahap ini, auditor mulai menganalisis sumber daya manusia yang akan masuk dalam susunan tim perikatan. Cara pengisiannya, di daftar nama personel KAP diisi dengan seluruh personel yang dimiliki oleh KAP, dilengkapi dokumentasi pendukung terkait kompetensi dan ketersediaan waktu personel KAP. Namun untuk kertas kerja PT ANZ pada KAP Arnestesa hanya memasukkan 3 nama personel utama yang kemungkinan besar akan menjadi personel yang terlibat dalam tim perikatan. Kemudian memasukkan pengalaman setiap personel KAP di dalam bidang audit secara manual. Selanjutnya menggunakan pilihan drop down untuk mengisi masing-masing pertanyaan terkait pemahaman personel KAP mengenai entitas, standar audit, peraturan yang relevan, teknologi informasi yang relevan, penggunaan pertimbangan profesional dalam audit, serta kebijakan dan prosedur di dalam KAP. Selanjutnya mengisi batasan waktu yang tersedia terkait dengan perjanjian kerja antara tim dengan KAP menggunakan pilihan drop down. Lalu yang keempat ada kertas kerja A1103 menentukan personel KAP yang terlibat dalam perikatan. Lalu di sini ada bagian indeks A1104 mengenai komunikasi dengan auditor pendahulu. Digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor perlu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum perikatan diterima. Setiap pertanyaan terkait komunikasi dengan auditor pendahulu harus dijawab sesuai dengan kondisi klien. Kemudian setiap kertas kerja pendukung pada indeks A110 dalam status KKP harus berisikan completed. Dengan begitu menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang telah dijawab. Lalu pada gambar ini menunjukkan bahwa PT ANZ baru pertama kali menjadi klien KAP Arnestesa. Untuk hasil analisis akan terisi otomatis sesuai dengan isian kertas kerja pendukungnya. Kemudian pada nomor 4 itu memilih pilihan entitas, berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain, dan harus melengkapi kertas kerja A1101 untuk menghasilkan hasil analisis. Selanjutnya, auditor mengisi kertas kerja pendukung lainnya untuk memperoleh hasil analisis terkait kertas kerja pendukung tersebut. Setelah melengkapi semua kertas kerja audit ini, maka KAP harus menentukan apakah menerima atau menolak perikatan audit. Pada bagian ini, auditor memasukkan data secara manual sebagai berikut.
di tanggal mulai dan berakhir pelaksanaan perikatan. Formatnya di tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian jam mulai kerja, lama istirahat, dan jam pulang kerja di format 24 jam. Kemudian jumlah hari libur baik Sabtu atau Minggu maupun libur lain itu diisi. Kemudian jam kerja efektif per hari diisi secara manual berdasarkan hasil perhitungan jam kerja efektif per hari dari poin 1B. Hal itu untuk mengetahui jumlah jam efektif dalam pelaksanaan perikatan. Dengan catatan jika tidak ada hari libur, di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lain tetap bekerja, maka auditor dapat mengisi dengan 0 atau 0,0001. Kemudian yang kedua ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Di bagian ini menentukan jumlah jam kerja setiap tahap untuk setiap auditor. Kemudian nama auditor yang muncul secara otomatis merupakan hasil dari penentuan tim perikatan pada analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kemudian alokasi rencana jam jasa terdapat dua jenis alokasi, yaitu alokasi rencana jam kerja otomatis dan aktual. Alokasi rencana jam kerja otomatis telah dihitung menggunakan rumus tertentu, sedangkan pada alokasi rencana jam kerja aktual, auditor harus memasukkan jumlah alokasi rencana jam kerja setiap auditor secara manual. Kemudian alokasi rencana jam kerja aktual harus diisi auditor meskipun auditor memutuskan menggunakan angka perhitungan alokasi rencana jam kerja otomatis. Kemudian ada analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Pada bagian ini terdapat informasi terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi personel KAP. Jika KAP telah melakukan tindak lanjut atas pengembangan kompetensi tersebut, maka harus didukung dokumentasi yang dilampirkan pada kertas kerja ini. Berikut kertas kerjanya. Terdapat nama, penghimpunan lanjutan terkait entitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian mutu perikatan. Pada bagian ini terdapat informasi terkait resiko penerimaan dan keberlanjutan klien sehingga KAP dapat menentukan kebutuhan perlu tidaknya kebutuhan EQCR sesuai dengan kebijakan sistem pengendalian mutu KAP. Ini adalah analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Bisa kita lihat ada resiko penerimaan, jenis usaha klien, status kepemilikan klien, dan EQCR atau pemantauan. Kemudian ada simpulan pada kertas kerja A120. Bisa kita lihat pada bagian bawah kertas kerja A120 terdapat 3 kotak. Simpulannya itu kolom simpulan otomatis terisi. Oleh karena itu, jika alokasi belum memadai, maka auditor harus memberikan penjelasan terkait rencana proses pemantauan atas perikatan tersebut. Kemudian kolom kuning otomatis yang ada jika simpulan dari kertas kerja adalah belum memadai. Kemudian kolom status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna kuning dan hijau. Status KKP dapat berupa completed atau incomplete. Kemudian ada surat perikatan. Di sini kita dapat melihatnya kertas kerja ini untuk menganalisis surat perikatan yang akan ditandatangani oleh KAP dan klien. Terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan surat perikatan yang dibuat telah sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab setiap pertanyaan. Terdapat beberapa kotak kesimpulan, yaitu simpulan akan muncul secara otomatis pada kotak simpulan. Simpulan terdiri dari 2, yaitu surat perikatan memadai dan surat perikatan tidak memadai. Simpulan surat perikatan tidak memadai dapat disebabkan 2 alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian atau surat perikatan tidak mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A130. Kemudian jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan
Jelaskan bagaimana KAP memodifikasi surat perikatan, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi surat perikatan tersebut. Tulisan tersebut akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A130. Lalu di kotak status KKP, menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Status KKP dapat berupa completed atau incomplete. Kemudian ada A140 mengenai surat tugas. Kertas kerja ini digunakan untuk mengecek kelengkapan surat tugas untuk tim perikatan yang akan melaksanakan audit. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab setiap pertanyaan. Lalu di beberapa kotak simpulan, yaitu ada simpulan yang akan muncul secara otomatis pada kotak simpulan. Jika pada kotak penjelasan akan mulai muncul tulisan jelaskan bagaimana KAP memodifikasi surat tugas, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi surat tugas tersebut. Tulisan tersebut akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A140. Lalu, kotak status KKP menginformasikan kertas kerja dan kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Status KKP dapat berupa completed atau incomplete. Kemudian ada A150 mengenai pernyataan independensi. Kertas kerja ini berisi informasi mengenai analisis KAP terhadap independensi atas pelaksanaan audit, baik untuk tim perikatan maupun kantor akuntan publik. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab pertanyaan. Terdapat beberapa kotak simpulan. Yang pertama, simpulan akan muncul secara otomatis pada kotak simpulan dengan dua kondisi, yaitu pernyataan independensi memadai atau pernyataan independensi tidak memadai. Simpulan pernyataan independensi tidak memadai disebabkan dua alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian atau pernyataan independensi tidak mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A150. Jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan jelaskan bagaimana KAP memodifikasi pernyataan independensi, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi pernyataan independensi tersebut. Tulisan tersebut akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A150. Kemudian pada kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Status KKP dapat berupa completed atau incomplete. Kemudian ada A160 mengenai komunikasi tahap praperikatan. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi komunikasi dan konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab pertanyaan. Beberapa kotak simpulan, yaitu simpulan yang akan muncul secara otomatis pada kotak simpulan yang terdapat dua kondisi, yaitu komunikasi memadai atau komunikasi tidak memadai. Pada simpulan komunikasi tidak memadai dapat disebabkan dua alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian atau komunikasi dengan auditor pendahulu tidak mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A160. Kemudian jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan jelaskan alasan mengapa prosedur ini tidak diselesaikan, maka auditor diminta untuk menjelaskan sebab tidak menyelesaikan tahapan pada prosedur ini. Kemudian pada kotak status KKP menginformasikan. Kemudian pada kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Status KKP dapat berupa completed atau incomplete. Pada kertas kerja A160 terdapat link menuju kertas kerja strategi audit secara keseluruhan untuk mengisi strategi audit memorandum dan rencana audit. Pada kertas kerja tersebut, strategi audit memorandum, auditor harus mengisi karakteristik perikatan, tujuan pelaporan saat audit dan sifat komunikasi,
faktor signifikan, aktivitas perikatan awal, dan pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain, sifat, saat dan luas sumber daya, sifat, saat dan luas prosedur risk assessment, dan sifat, saat dan luas prosedur lanjutan. Berikut adalah gambaran audit strategi memorandum yang terkait poin-poin dari setiap karakteristik perikatan itu tertuang dalam audit strategi memorandum ini. Kemudian ada kertas kerja A170 mengenai perikatan audit tahun pertama. Ini digunakan untuk mengidentifikasi proses atau prosedur yang harus dilakukan auditor pada perikatan tahun pertama. Perikatan tahun pertama mempunyai perlakuan khusus sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kertas kerja ini muncul jika auditor memilih tipe perikatan tahun pertama pada laman beranda. Auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down untuk menjawab pertanyaan. Ini adalah gambarannya. Pada gambar ini terdapat kotak simpulan. Pada simpulan akan muncul otomatis pada kotak simpulan tersebut yang terdapat dua kondisi, yaitu cek saldo awal memadai atau cek saldo awal tidak memadai. Pada simpulan cek saldo awal tidak memadai dapat disebabkan oleh dua alasan, yaitu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian atau pengujian saldo awal tidak mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A160. Jika pada kotak penjelasan akan muncul tulisan jelaskan bagaimana KAP melakukan uji saldo awal, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan pengujian saldo awal. Lalu tulisan tersebut akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A170. Kemudian pada kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Kemudian ada mengisi informasi untuk konten risk assessment. Risk assessment berisi seluruh kertas kerja untuk melakukan proses pengidentifikasi dan penilaian risiko serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukannya. Tujuan auditor dalam proses penilaian risiko atau risk assessment adalah untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas yang memberi dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Dalam konten risk assessment ada 7 indeks yang tersedia, namun untuk hanya beberapa indeks yang diisi untuk kertas kerja audit PT ANZ, yaitu ada indeks A210 mengenai materialitas awal. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Ada beberapa acuan dalam menetapkan materialitas yang disesuaikan dengan kondisi klien seperti total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Materialitas pada umumnya dibagi menjadi beberapa level, yaitu materialitas keseluruhan, materialitas pelaksanaan, dan specific materiality. Untuk menghitung tingkat materialitas PT ANZ, terlebih dahulu memasukkan laporan keuangan PT ANZ pada konten input data laporan keuangan. Dapat kita lihat gambaran input data laporan keuangannya. Untuk mengisi data laporan keuangan dengan cara mengklik kotak merah, setelah itu akan masuk ke laman pengisian template kosong. Setelah itu diisi sesuai dengan yang ada di laporan keuangan. Cara pengisiannya yang pertama, nama akun ini diisi sesuai dengan nomor akun yang ada di laporan keuangan klien. Kemudian pada kolom mapping grup akun, mapping kelompok akun, dan mapping header akun diisi dengan memilih drop down sesuai dengan jenis nama akun. Kemudian untuk kolom input hanya diisi ya satu kali dari kolom mapping header akun yang sama. Setelah template kosong terisi dengan data laporan keuangan, maka kolom indeks materialitas akan secara otomatis terisi. Ini adalah gambaran mengenai materialitas. Ada nama KAP, nama AP, dan lain sebagainya.
Kemudian ada indeks A220 mengenai preliminary analytic procedures. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Prosedur analitis awal digunakan untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari suatu akun. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukungnya. Ada 2 kertas kerja pendukung. Pertama, ada indeks A2201 mengenai analisis perbandingan data antar periode, berisi perbandingan data laporan keuangan antara tahun sebelum dengan tahun berjalan, serta analisis dengan industri sejenis. Kemudian ada indeks A2202 mengenai analisis rasio keuangan yang berisi rasio keuangan klien. Pada setiap laporan keuangan tahunan klien KAP Anestesa harus tersedia perhitungan rasio yang dibutuhkan. Begitu juga dengan PT ANZ yang telah mencantumkan perhitungan rasio keuangan pada laporan keuangannya. Dalam indeks ini tersedia ruang untuk perhitungan yang berisi rumus-rumus perhitungan rasio yang dibutuhkan. Kemudian ada indeks A230 mengenai pemahaman entitas dan lingkungan. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur pemahaman atas entitas beserta lingkungannya. Dalam kertas kerja ini terdapat beberapa aspek dan informasi yang diisi terkait entitas dan lingkungannya. Dalam indeks ini terdapat 7 kertas pendukung, namun harus diisi dengan hanya indeks A231 tentang informasi umum dan aspek legalitas. Ada beberapa hal penting yang harus diisi seperti kontak klien yang bisa dihubungi, informasi umum mengenai perusahaan, mengenai pendiri perusahaan yang berisi akta pendirian, nama notaris, modal dasar, susunan pemegang saham, hingga susunan pengurus perusahaan. Kemudian informasi mengenai legalitas lainnya seperti surat izin usaha, tanda terdaftar perusahaan, hingga NPWP. Kemudian status kepemilikan kantor, lalu jumlah karyawan tetapnya. Lalu ada mengisi informasi untuk konten risk response. Risk response ini adalah tahapan audit di mana auditor melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap risk assessment. Secara umum pada tahap ini dilakukan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilihan prosedur audit untuk akun yang dipilih, kemudian penentuan jumlah sampel yang akan diuji, lalu input jurnal koreksi baik dari manajemen maupun auditor, kemudian prosedur pengujian khusus. Sama halnya dengan risk assessment dalam konten risk response, hanya ada beberapa indeks yang perlu diisi, yaitu ada indeks B110 worksheet TRIA balance, digunakan sebagai media informasi pengelolaan angka laporan keuangan berupa informasi saldo awal, jurnal penyesuaian, serta angka final laporan keuangan setelah final. Kemudian cara pengisiannya dengan mengklik indeks yang bersangkutan untuk menuju ke kertas pendukung. Kemudian ada indeks B250 mengenai representasi manajemen. Kertas kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor telah memperoleh surat representasi dari manajemen dan isinya telah sesuai dengan SA 580 representasi tertulis. Representasi tertulis diperoleh menjelang akhir atau mendekati tanggal laporan auditor atas laporan keuangan, tetapi tidak boleh sesudah tanggal laporan audit. Pernyataan tertulis tersebut mencakup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disebutkan dalam laporan keuangan. Representasi tertulis dari manajemen tidak boleh digunakan sebagai pengganti pelaksanaan prosedur audit lainnya dan sebagai bukti satu-satunya untuk masalah audit yang signifikan. Cara pengisiannya, pada pertanyaan pada kolom kondisi harus dijawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada klien. Kemudian menambahkan informasi penjelas mengenai kondisi dari masing-masing pertanyaan.
Kemudian, jika pertanyaan telah dijawab semua, maka akan muncul simpulan seperti otomatis dari kotak KKP atau akan completed. Lalu mengisi informasi untuk content completing and reporting. Completing and reporting adalah tahap akhir dari audit evaluasi terhadap bukti audit yang diperoleh serta prosedur lainnya sebagai pelengkap dari prosedur utama yang telah dilakukan pada tahap response sampai dengan penerbitan laporan auditor independen. Pada content completing and reporting juga hanya beberapa indeks yang akan diisi yaitu indeks C510 mengenai review LAI yang merupakan kertas kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa laporan auditor independen yang akan diterbitkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh SA 700, SA 705, SA 706 baik untuk laporan auditor independen tanpa modifikasi maupun mengandung modifikasi, dan juga apabila ada penekanan suatu hal ataupun hal lain dalam laporan keuangan. Cara pengisiannya ini menjawab pertanyaan dengan fee pada pilihan ada atau tidak ada sesuai dengan kondisi, kemudian menambahkan informasi tambahan jika diperlukan. Lalu jika seluruh pertanyaan telah terjawab, maka status KKP akan menjadi komplit. Kemudian ada indeks C530 mengenai laporan auditor independen final dan laporan keuangan. Kertas kerja ini digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang akan diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Kemudian kita menuju ke pendokumentasian kertas kerja audit melalui aplikasi Atlas. Auditor pada KAP Arnestesa telah melakukan peninjauan atas catatan, melakukan analisis berdasarkan catatan-catatan tersebut, dan mewawancarai beberapa orang yang berkaitan guna memperoleh informasi. Auditor menggunakan informasi yang telah didapat untuk mengembangkan kesimpulan audit dan untuk membuat rekomendasi yang tepat. Dokumentasi audit mengacu pada laporan audit yang diterbitkan, rencana kerja, dan bahan lainnya yang mendukung laporan. Kertas kerja merupakan dokumentasi yang menggambarkan pekerjaan auditor dan memberikan dasar serta pemahaman audit. Kantor Akuntan Publik Arnestesa telah pindah dari catatan dokumen kertas dan tulis tangan ke era di mana pekerjaan audit dikerjakan pada komputer karena keamanan dokumentasi menjadi lebih baik dan prosedur retensi yang sangat menentukan, yaitu menggunakan aplikasi Atlas atau Audit Tool and Link Archive System. Dokumentasi yang berupa kertas kerja audit menjadi milik kantor akuntan publik walaupun kertas kerja tersebut berisi mengenai perusahaan. Kemudian, saat pengisian kertas kerja melalui aplikasi Atlas, auditor melampirkan informasi yang dibutuhkan dalam setiap indeks. Lampiran tersebut berasal baik dari klien yaitu PT ANZ maupun dari kantor akuntan publik Arnestesa, yang misalnya informasi mengenai usaha klien. Pendokumentasian dengan aplikasi Atlas berfungsi untuk meminimalisir kehilangan dokumen kertas. Semisal ada dokumen berbentuk kertas, sebaiknya di scan dulu lalu dilampirkan dalam aplikasi Atlas, sehingga dalam satu aplikasi sudah memuat banyak dokumen pendukung yang digunakan. Dokumentasi audit disimpan untuk jangka waktu 7 tahun. Lalu pendokumentasian ini juga bisa digunakan untuk bahan komunikasi antara kantor akuntan publik atau dengan pusat pembinaan profesi keuangan. Terima kasih telah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin mendengar